Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BCA akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun anggota kelompoknya satu Muhammad Rizky Hutomo NIM B100210240, Rizka Ribunawan B100210260, Abdullah Jam Al-Fatih B100210265, Septian Tunjung Arianto B100210268, Aris Yoga Hendrianto B100210295. Deskripsi perusahaan. Bank BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 oleh Sudono Salim yang memiliki kantor pusat di Tower, Jakarta. Bank BCA memiliki posisi yang solid di dalam industri perbankan nasional. Bank BCA memiliki berbagai inovasi yang digunakan untuk memudahkan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi seperti aplikasi mobile Halo BCA, My BCA, dan lain-lain. BCA memiliki 4 tata nilai yang terdiri dari fokus pada nasabah, integrasi, berusaha mencapai yang terbaik, dan kerjasama tim. Bank BCA memiliki beberapa anak perusahaan yang terdiri dari PT BCA Finance, BCA Finance Limited, PT BCA Syariah, dan lain-lain. BCA memiliki jaringan yang luas dengan ribuan ATM dan ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, yang memudahkan para nasabah untuk mengakses layanan BCA di berbagai lokasi di Indonesia. Bank BCA aktif dalam berbagai kegiatan corporate social responsibility. Visi dari BCA yaitu bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misinya yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Dua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Tiga, meningkatkan nilai cash dan nilai stakeholder BCA. Selanjutnya analisis eksternal makro. EV EV Metric for BCA. Pertama ada opportunist atau peluang. Di sini ada total 9 poin mulai dari tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Dengan total peluang 0, dengan total peluang WAIC 0,60 dan WAIC skor 1,68. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Di sini total ada 6 poin mulai dari peningkatan PPN, kelemahan ekonomi, kemunduran ekonomi global, dengan total ancaman adalah 0,40 dan wake score 1,06. Dengan begitu total dari opportunist dan threats adalah 1 dan wake score-nya adalah 2,74. Analisis eksternal mikro, Porter Five Force Analysis, Trade of Entry, biaya memasuki industri sangat tinggi, ketatnya regulasi pemerintah, diperlukan sistem keamanan yang sangat ketat dan teknologi canggih untuk mengintegrasikan layanan yang ada. Competitive rivalry, Bank BCA berkompetisi di pasar perbankan yang kompetitif dengan saingan utama yaitu 3 bank utama BUMN yaitu Bank BRI, Mandiri dan juga BNI. Third substituted, perkembangan teknologi dan layanan fintech yang pesat memunculkan alternatif baru dalam industri perbankan seperti bank digital, pinjaman online dan dompet digital. Bargaining power of buyer, pilihan alternatif. Nasabah memiliki banyak pilihan sehingga dapat dengan mudah beralih ke bank lain jika tidak puas dengan layanan atau produk yang ditawarkan. Digitalisasi, teknologi telah mengubah cara nasabah berinteraksi dengan bank yang mengharapkan layanan perbankan yang lebih modern. Konsentrasi nasabah, jika jumlah besar nasabah berkonsentrasi pada beberapa bank besar, mereka mungkin memiliki daya tawar yang lebih tinggi
karena bank-bank tersebut mempertahankan nasabah tersebut. Terakhir, biaya peralihan. Meskipun biaya peralihan seperti administrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan rekening, teknologi telah mengurangi hambatan ini. Bargaining power of supplier. Dalam industri perbankan, supplier mengacu pada perusahaan yang menyediakan layanan yang membantu perusahaan perbankan. Yang pertama ada konsentrasi pemasok. Jika terdapat satu pemasok utama, yaitu seperti penyediaan layanan keamanan data, maka daya tawar-menawar supplier kuat. Biaya peralihan. Jika biaya peralihan tinggi, maka kekuatan pemasok semakin besar. Kemudian ada analisis internal, EVM metric for BCA. Yang pertama ada strength atau kekuatan ada 6 poin dengan total kekuatan yang untuk weight-nya sendiri 0,60 dan weighted score-nya 2,26. Kemudian ada weakness atau kelemahan dengan total dengan poin 6 dengan total kelemahan 6 0,40 untuk weight-nya dan weighted-nya ada 0,57. Total kelemahan dan kekuatan ada 1,00 dan 2,83. Kemudian ada analisis SWOT dan strategi TWS. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian ada S dan O. Yang pertama memanfaatkan jaringan cabang untuk memberikan kampanye kredit dengan suku bunga yang rendah untuk menarik nasabah yang ingin mengambil kredit. Strength 3 dan opportunity 1. W dan O. Yang kedua, memanfaatkan pembagian dividen secara rutin dan tinggi dalam mencapai investor dalam berinvestasi di saham Bank BCA. Strength 1 dan opportunity 6. Kemudian ada W dan O. Yang pertama memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan suku bunga dalam memperluas layanan ke UMKM dan masyarakat bawah. Weakness 3, opportunity 2 dan 1. Kemudian yang kedua memanfaatkan tren investasi digital untuk meningkatkan investor dengan menghadirkan produk investasi digital. Weakness nomor 5 dan opportunity nomor 6. Kemudian ada S dan T, memanfaatkan dan mempertahankan keamanan data yang tinggi untuk menghindari kerugian karena kebocoran data. Strength nomor 4 dan tip nomor 4. Yang kedua meningkatkan efisiensi biaya operasional bank. Strength nomor 3 dan trik nomor 2. Kemudian ada W dan T. Yang pertama ada mengurangi kontrol cabang yang tidak efektif. W, weakness nomor 6 dan trik nomor 2. Yang kedua tingkatan inovasi layanan investasi digital. Weakness nomor 5 dan trik nomor 6. Nah, lalu di sini ada Boston Consulting Group atau BCG. Nah, di sini ada data pendapatan bunga dari berbagai bank termasuk dari Bank BCA yang didapat dari laporan keuangan perusahaan untuk menentukan tingkat pertumbuhan pasar dan juga pangsa pasar relatif. Nah, ini untuk Bank BCA sendiri pada tahun 2022 ada 71.560.606 dalam juta rupiah. Lalu pada tahun 2023 yaitu ada pendapatan bunganya ada 86.542.585. Nah, untuk total semuanya pada tahun 2022 yaitu ada 387.153.135. Lalu untuk pendapatan bunga pada 2023 secara total yaitu 452.536.818 dalam juta rupiah. Nah, di sini ada pertumbuhan pasar. Yang di mana pertumbuhan pasar itu rumusnya adalah penjualan tahun N dikurangi penjualan tahun N min 1 lalu dibagi penjualan tahun N min 1. Nah, karena ini adalah bank, maka kita mengambil pendapatan bunga. Nah, untuk Bank BCA yaitu pendapatan bunga tahun 2023 dikurangi pendapatan bunga tahun 2022, lalu dibagi dengan pendapatan bunga tahun 2022, sehingga dihasilkan 20,94%. Lalu untuk pangsa pasar pada tahun 2023 yaitu rumusnya adalah pendapatan bunga Bank BCA pada tahun 2023 dibagi dengan total pendapatan bunga dari seluruh bank yang di mana didapatkan 19,12%. Lalu pangsa pasar kompetitor tertinggi yaitu didapat 36,69%. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari pangsa pasar oleh pesaingnya. Nah, pesaing BCA adalah Bank BRI yang di mana pendapatan bunga tertinggi pada tahun 2023 itu sekitar 166.052.387.
dan didapatkan pangsa pasarnya itu 36,69%. Nah, lalu untuk pangsa pasar relatif yaitu rumusnya adalah penjualan tahun N dibagi penjualan pesaing tahun N juga. Nah, ini Bank BCA ini pendapatan bunga Bank BCA tahun 2023 dibagi dengan eh, pendapatan bunga pada Bank BRI tahun 2023 sehingga didapat 0,52. Nah, lalu di sini ada eh, Boston Consulting Group sendiri ada 4 kuadran, di mana BCA itu ada di star, BRI ada di star, lalu BNI ada di question mark, BTN ada di dog, lalu Bank Mandiri ada di star. Nah, dari gambar di samping ini dapat diketahui bahwa Bank BCA itu termasuk pada kuadran star. Artinya apa? Pelayanan pada Bank BCA itu merupakan pelayanan yang terkemuka dan juga diminati oleh pasar. Pada kuadran star itu diperlukan ada banyaknya investasi untuk mempertahankan posisinya dan kuadran star itu dapat berubah menjadi cash cow. Nah, lalu alternatif strategi kita menggunakan EV dan juga IFE matrix. Nah, diketahui bahwa total IFE yaitu 2,83 dan juga total EFE yaitu 2,74. Nah, maka berarti masuk pada kuadran 5 dengan strategi yang dapat digunakan adalah stabilitas, merger, integrasi horizontal, aliansi strategis, dan juga divestasi. Nah, lalu kita menggunakan Grand Strategy Matrix. Nah, kita harus mengetahui posisi X dan juga Y-nya. Posisi X itu dapat diketahui dengan total kekuatan dikurangi total kelemahan, di mana 2,26 dikurangi 0,57, hasilnya 1,69. Lalu untuk posisi Y, yaitu total peluang dikurangi total ancaman, yaitu 1,68 dikurangi 1,06 sehingga didapat posisi Y 0,62. Nah, kita kan sudah mengetahui dari posisi X dan juga Y, maka dapat diketahui bahwa berada di kuadran 1. Artinya strategi yang dapat dilakukan adalah market development, marketing penetration, product development, forward integration, backward integration, horizontal integration, dan juga related diversification. Selanjutnya ada pemilihan strategi. Yang pertama yaitu product development. 4 dari 5 hal ini yang menyatakan ya yaitu sekitar 80%. Yang kedua yaitu market development. 4/6 sekitar 66,7%. Yang ketiga market penetration 3/5 sampai 60%. Yang keempat, forward integration 3/6 sama dengan sekitar 50%. Sekian pemilihan strategi. 5, nomor 5, backward integration 4/7 sama dengan 57,1%. Yang keenam yaitu horizontal integration 3/5 sampai 60%. Yang ketujuh 4/6 sama dengan 66,7%. Dari 7 alternatif strategi yang telah terpilih, ada satu strategi yang efektif untuk diterapkan, yaitu strategi product development. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Salah kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.